Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, hewan dan tumbuhan sangatlah banyak dan begitu beragam. Namun, keanekaragaman hewan dan tumbuhan tersebut terancam dengan rusaknya lingkungan alam yang disebabkan karena banyaknya penebangan liar dan pemburuan liar. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat ya anak-anakku. Kita lanjutkan ke materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan kehidupan politik dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn. Kemudian menuliskan kesimpulan dari teks bacaan. Yang ketiga, cara melestarikan hewan di lingkungan setempat. Yang keempat, mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mampu merencanakan pewarnaan patung. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba sekarang perhatikan gambar hewan-hewan di samping. Hewan-hewan tersebut dilindungi karena langka. Di sini ada harimau Sumatera, ada orangutan, ada badak bercula 1. Ini merupakan contoh-contoh hewan yang hampir punah yang harus dilindungi. Mengapa mereka hampir punah? Itu disebabkan karena 1, perburuan liar. Perburuan liar itu apa? Perburuan liar itu pengambilan hewan dan tumbuhan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Kemudian, penebangan hutan secara liar sehingga ekosistem hutan menjadi rusak. Lalu yang ketiga, pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan. Itu mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat, sistem pertanian yang berpindah-pindah itu juga merusak ekosistem di hutan. Yang kelima, pembakaran hutan. Itu juga merusak ekosistem hutan, ekosistem tumbuhan. Yang keenam, siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang lama. Itu adalah penyebab hewan-hewan langka. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk melindungi mereka, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, terutama di hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, tidak melakukan pemburuan secara liar. Yang keempat, melakukan penangkaran hewan. Sedangkan yang terakhir, menghukum pelaku pemburuan liar dan penebangan liar untuk melindungi hewan dan tumbuhan tersebut, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut.
Tadi kita sudah belajar tentang upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Sekarang, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu ada dua, bisa dengan pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Pelestarian in situ itu dilakukan di hutan lindung, di suaka marga satwa, dan di taman nasional. Contohnya itu Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Cagar Alam Maninjau, Sumatera Barat. Ada lagi hutan lindung Baning, Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang kedua itu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan dan tumbuhan tersebut. Pelestarian ini dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan habitat aslinya, sehingga pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, pembiakan, dan penangkaran hewan serta tumbuhan langka. Contohnya itu ada di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, dan masih banyak yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teks yang ada di papan ini. Ayo kita baca teks yang berjudul Ayo Lestarikan Tumbuhan dan Hewan Langka Indonesia. Kemudian kita catat ide pokok dari masing-masing paragraf. Di sini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kita cari ide pokoknya, kita catat di dalam buku, oke? Nah, sekarang dari ide pokok yang kita tulis tadi, dari teks bacaan Ayo Lestarikan Tumbuhan dan Hewan Langka Indonesia, kita simpulkan, kita gabung ide pokok yang dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga, kita gabung, lalu kita simpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang padu, oke? Keanekaragaman hewan dan tumbuhan di negara-negara ASEAN pun bermacam-macam. Itu berdasarkan kondisi wilayahnya. Begitu juga dengan kondisi politik negara-negara ASEAN. Itu bermacam-macam. Ada persamaan dan perbedaannya. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia, bentuk negaranya adalah republik. Kepala negaranya presiden, ibu kotanya di Jakarta, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, mata uangnya rupiah, lagu nasionalnya Indonesia Raya, hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945, luas wilayahnya sekitar 1.904.569 km persegi, sedangkan jumlah penduduknya itu ada di pertengahan tahun 2019 menurut http www.prb.org 268.400.000 jiwa. Belum lagi di Singapura. Di Singapura bentuk negaranya republik, kepala negaranya presiden, bentuk kepala pemerintahannya perdana menteri, ibu kotanya di Singapura. Ada bahasa nasionalnya, ada mata uang, ada lagu nasionalnya, hari kemerdekaannya, luas wilayahnya, jumlah penduduknya. Ada lagi Malaysia, ada lagi Brunei Darussalam, ada lagi Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar.
Itu ada bentuk negara yang bermacam-macam, ada kepala negara yang bermacam-macam, ada ibu kota, ada bahasa nasional, ada mata uang, ada lagu nasional, ada hari kemerdekaan, ada luas wilayah, dan ada jumlah penduduk yang beraneka ragam. Coba sekarang kita cari satu-satu. Nah, sekarang ketika kita sudah menemukan kondisi politik negara-negara ASEAN tadi, sekarang kita bisa membuat sebuah diagram Venn. Di sini ada contoh diagram Venn mengenai kondisi politik negara Indonesia dan negara Laos. Ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah kepala negaranya sama-sama presiden. Sedangkan perbedaannya adalah negara Laos, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan, luas wilayahnya 237.955 km. Sedangkan Indonesia, negara terluas di Asia Tenggara, jumlah luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Memiliki banyak suku. Itu merupakan contoh diagram Venn mengenai kondisi politik negara Indonesia dan Laos. Coba sekarang kalian buat diagram Venn mengenai kondisi politik dua negara ASEAN yang lain. Kita masukkan ke dalam diagram Venn yang telah kita buat. Kita cari dua negara, kita bandingkan. Selain Indonesia dan Laos, kita coba negara yang lain. Oke? Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dari masing-masing sila. Sudah sampai pada penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mulai dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kita ingat-ingat kembali ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di masing-masing sila. Oke? Nah, kalau begitu, apa penerapan nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan perilaku kita terhadap hewan? Kita catat di sini ya. Tahukah kamu, untuk memperindah patung kita dapat mewarnainya. Patung yang terbuat dari kayu dan batu dapat diwarnai langsung setelah patung tersebut jadi. Akan tetapi, jika patung terbuat dari bahan basah seperti tanah liat, maka pengecatannya dilakukan setelah patung kering agar cat dapat menempel dengan baik. Lalu, apa saja bahan dan alat untuk mewarnai patung? Ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk mewarnai patung. Ada bahan, ada alat, dan ada cara pewarnaan patung. Oke, bisa dibaca bersama-sama. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Kita buat yang pertama, buat diagram Venn terkait kondisi politik dua negara ASEAN. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud perburuan liar. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan dari bacaan Ayo Melestarikan Tumbuhan dan Hewan Langka Indonesia. Yang keempat, berilah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya perilaku kita terhadap hewan. Yang terakhir, tuliskan bahan-bahan mewarnai patung. Tadi kita sudah belajar tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kita sudah belajar mencari kesimpulan dari suatu teks. Kemudian kita belajar tentang kondisi politik negara ASEAN. Lalu kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan, yang kaitannya nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya
terhadap hewan. Kemudian kita sudah mewarnai patung. Itu materi kita hari ini. Tetap semangat ya, kita menuju ke materi daring selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.